Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan coba membedah beberapa konsep spiritual yang paling inti yang jadi dasar pemahaman dari kanal YouTube Media Ayat Tersirat. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin agak provokatif ya. Gimana kalau ternyata musuh terbesar kita itu bukan sosok monster di luar sana, tapi justru cerminan diri kita sendiri? Nah, ini adalah inti dari seluruh pembahasan kita hari ini yang bakal menantang pemahaman kita soal apa itu kejahatan sebenarnya. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Iblis yang kau kenal. Di sini, kita akan coba mendefinisikan ulang siapa sih sebetulnya musuh abadi kita ini. Kita bongkar dulu konsep tradisional tentang setan. Nah, menurut sumber ini, ada perbedaan mendasar yang sering banget kita lewatkan. Setan itu ternyata bukan sosok dari luar, melainkan kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Itu adalah ego kita, nafsu kita, keinginan kita. Sementara iblis, itu baru entitas yang benar-benar terpisah, sosok spesifik yang disebut ifrit. Jadi, setan itu adalah hasil dari pertemuan roh dan jasad kita, sesuatu yang inheren, yang ada di dalam. Coba deh bayangin ini. Ada sebuah kalimat kunci yang menarik. Ganti kata setan dengan nafsu di dalam kitab suci dan semuanya akan jadi masuk akal. Kalau kita coba lakukan ini, fokus pertarungan spiritual kita langsung berubah total. Bukan lagi melawan musuh di luar, tapi jadi peperangan di dalam diri sendiri. Lalu pertanyaannya, kok bisa sih pemahaman kita jadi bingung begini? Nah, mari kita masuk ke bagian kedua, kisah rahasia sejarah. Di sini kita akan lihat kenapa kita bisa sampai percaya pada apa yang kita percayai sekarang ini. Konsepnya sebenarnya sederhana dan udah sering kita dengar. Sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Artinya, narasi-narasi agama yang kita kenal sekarang ini kemungkinan besar bias karena ditulis oleh garis keturunannya Adam yang secara alami menempatkan diri mereka sebagai pahlawan dalam cerita itu. Dan ini contohnya jelas banget. Dalam kisah awal itu, ceritanya ternyata nggak sesederhana itu. Ifrit memang salah karena menolak bersujud, itu jelas. Tapi Adam, Hawa, dan Khidir pun sebetulnya melakukan kesalahan. Mereka gagal karena tidak menolak penyembahan yang seharusnya hanya untuk Tuhan. Mereka diam saja. Nah, detail krusial inilah yang seringkali hilang dari narasinya sang pemenang. Oke, jadi kesalahpahaman historis ini bukan sekedar cerita kuno yang nggak relevan loh. Di bagian ketiga ini, roh di antara kita akan melihat bagaimana semua itu punya pengaruh tak terlihat yang dampaknya langsung banget ke kehidupan kita saat ini. Jadi menurut sumber ini, masalah spiritual terbesar umat manusia saat ini itu bukanlah iblis atau ifrit. Masalah utamanya justru adalah campur tangan dari arwah-arwah orang yang sudah meninggal, yang jumlahnya sangat banyak dan masih menempel pada kita-kita yang masih hidup. Supaya kita bisa paham betapa nggak adilnya situasi ini, coba kita pakai analogi yang gampang banget ya, soal ujian di sekolah. Nah, inilah yang terjadi. Kita, yang mungkin levelnya masih anak TK, dipaksa mengerjakan ujian untuk anak kelas 1 SD. Kenapa? Karena roh-roh yang menempel ini, yang levelnya mungkin lebih tinggi dari kita, ikut campur dan membuat kita harus menghadapi tantangan yang jauh di atas tingkat spiritual kita yang sebenarnya. Ujiannya jadi nggak sesuai kelas, makanya terasa mustahil. Nah, justru karena kondisi ujian yang sudah sangat tidak adil inilah, sekarang sebuah solusi yang radikal sedang dijalankan. Kita masuk ke bagian 4, dunia yang terbelah. Sebuah pemisahan besar katanya telah dimulai. Proses pemisahannya begini. Kira-kira 2 tahun lalu, sebuah aturan baru ditetapkan. Siapapun yang meninggal setelah itu, rohnya akan langsung dipisahkan. Dikirim ke alam fana atau alam persinggahan. Tapi, masalahnya kan roh-roh yang meninggal sebelum aturan itu dibuat. Jumlahnya banyak sekali dan masih menempel. Nah, inilah kenapa masa sekarang ini jadi masa transisi yang sangat krusial. Dan ternyata ada tenggat waktunya. Mereka yang masih punya roh menempel ini diberi ultimatum. 1, 2, atau 5 tahun untuk berpisah. Kalau gagal, hidup mereka akan diperpendek. Tujuannya apa? Untuk mempercepat terciptanya dunia baru yang lebih adil, di mana ujiannya sesuai dengan level masing-masing. Tapi, di tengah semua urgensi ini, ternyata ada juga sebuah kesempatan yang luar biasa. Kita masuk ke bagian kelima, jembatan kesempatan. Sebuah jalan baru yang disebut sebagai jembatan tembus. Coba kita lihat bedanya. Dulu, cara lama itu kita harus bayar lunas semua utang karma sampai 0, baru bisa naik kelas. Prosesnya panjang, bisa berkali-kali kehidupan. Tapi di jembatan tembus ini, hukuman dan ujian itu digabung. Artinya apa? Setiap kesulitan atau hukuman yang kita hadapi sekarang, itu sekaligus jadi ujian untuk naik tingkat. Dan cara membayar karma, semuanya dipercepat dalam satu kehidupan.
Terus gimana caranya supaya kita bisa memenuhi syarat untuk jembatan ini? Ternyata ada dua jalur. Jalur pertama adalah jalur sadar, yaitu mereka yang tahu tentang ilmu kebenaran ini dan benar-benar berniat menjalankannya. Tapi ada juga jalur kedua, jalur tidak sadar. Ini untuk mereka yang mungkin nggak tahu ilmunya, tapi setidaknya punya satu niat baik dalam hidupnya. Entah sebagai orang tua, teman, atau karyawan yang nilainya itu tulus dan mencapai skor 6,5 dari 10. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan ini. Kalau setiap kesulitan yang kita hadapi sekarang ini bukan lagi sekedar hukuman, tapi justru adalah ujian dan sebuah kesempatan emas untuk melompat maju, pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda akan lulus?